Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Andika Prasetya di Chem Studio. Video ini merupakan video pembelajaran mengenai materi kesetimbangan kimia, di mana untuk materi ini kita akan bagi ke dalam 3 part video, dan ini merupakan video part pertama yang akan membahas mengenai reaksi reversibel dan irreversibel, kesetimbangan kimia, dan juga pergeseran kesetimbangan kimia. So, siapkan dirimu and let's study. Oke, di video kali ini kita akan belajar mengenai kesetimbangan kimia ya, materi kesetimbangan kimia, di mana ini merupakan video part pertama. Di sini kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan kesetimbangan kimia dan apa-apa saja yang bisa mempengaruhi pergeseran dari suatu kesetimbangan kimia. Oke, kita langsung saja mulai video part pertama kali ini. Nah, kita awali dengan kembali mengingat atau kembali mempelajari tentang reaksi kimia. Apa yang dimaksud dengan reaksi kimia? Oke, reaksi kimia ini adalah suatu proses di mana satu atau lebih zat diubah menjadi satu atau zat yang berbeda gitu ya. Artinya dia akan menghasilkan produk yang baru, atau bisa dibilang reaksi kimia ini adalah suatu proses penata ulangan zat kimia gitu ya. Jadi ada satu atau lebih zat kimia ditata ulang untuk menghasilkan zat yang baru. Nah, reaksi kimia berdasarkan sifat berlangsungnya itu diberikan menjadi dua sebenarnya. Yang pertama adalah reaksi satu arah atau yang disebut sebagai reaksi irreversible. Artinya dia hanya berlangsung satu arah yang tidak bisa bolak-balik. Dan ada juga reaksi dua arah atau reaksi reversible atau bisa disebut juga sebagai reaksi bolak-balik. Nah, apa bedanya antara reaksi satu arah dan reaksi dua arah? Kita mulai dengan reaksi satu arah dulu. Reaksi satu arah atau irreversible ini merupakan suatu reaksi yang berlangsung dari suatu reaktan diubah menjadi produk. Nah, produknya, ya produk-produk yang dihasilkan ini tidak dapat bereaksi kembali untuk menghasilkan si reaktannya kembali. Nah, sehingga reaksi itu akan berhenti ketika salah satu atau bahkan semua reaktan yang terlibat dalam reaksi itu habis bereaksi. Ya, atau bisa dibilang ini adalah reaksi yang akan berhenti gitu loh. Reaksi yang akan berhenti ketika salah satu atau mungkin semua reaktannya habis. Ini reaksi satu arah atau reaksi irreversible. Nah, reaksi dua arah atau reaksi reversible ini disebut sebagai reaksi yang dapat berlangsung dari arah reaktan diubah menjadi produk atau disebut juga sebagai reaksi ke kanan ya. Nanti kita akan menyebut sebagai reaksi kanan dan reaksi ke kiri. Nah, reaksi ke kanan ini adalah reaksi dari reaktan menjadi produk. Produk yang dihasilkan ternyata dapat bereaksi kembali untuk membentuk reaktannya kembali, gitu ya. Jadi reaktan bereaksi menghasilkan produk, produk yang bisa bereaksi kembali menghasilkan si reaktan, atau disebut sebagai reaksi ke kiri ya. Dari produk menuju reaktan itu adalah reaksi yang ke kiri. Nah, ini adalah reaksi dua arah atau reaksi bolak-balik disebutnya. Ya. Bisa dari reaktan ke produk, bisa juga dari produk menuju ke reaktan. Nah, reaksi dua arah, kalau biasanya kan di persamaan reaksi kimia, kita sering melihat persamaan reaksi yang biasa itu kayak gini ya. Misalkan A ditambah B menghasilkan C tambah D gitu ya. Nah, tanda panah seperti ini menunjukkan bahwa reaksinya hanya berlangsung satu arah. Artinya dari reaktan direaksikan menghasilkan produk. Ini tanda untuk reaksi satu arah. Nah, untuk reaksi dua arah atau reaksi reversible, biasanya di persamaan reaksinya ditandai dengan panah dua arah seperti ini. Ya, jadi kalau kalian menemukan persamaan reaksi A ditambah B menghasilkan, nah seperti ini ya, C ditambah D, maka ini artinya adalah reaksi dua arah atau reaksi reversible. Ya, artinya reaktannya bisa diubah menjadi produk, produknya bisa bereaksi kembali, menghasilkan reaktannya kembali, gitu. Ini pembeda antara reaksi satu arah dengan reaksi dua arah. Nah, apabila reaksi dua arah berlangsung dalam ruang tertutup, ingat ya, dalam ruang tertutup, dan laju reaksi antara pembentukan produk dengan pembentukan kembali reaktan atau laju reaksi ke kanan dengan laju reaksi ke kirinya itu sama besar, maka reaksi dikatakan dalam keadaan setimbang atau yang disebut sebagai reaksi kesetimbangan. Ini yang akan kita bahas pada materi kali ini, yaitu reaksi kesetimbangan. Oke. Apa itu reaksi kesetimbangan atau kesetimbangan kimia yang disebutnya juga? Kesetimbangan kimia atau reaksi kesetimbangan merupakan reaksi dua arah yang terjadi dalam ruang tertutup dan laju reaksi ke kanan atau pembentukan produk itu sama dengan atau sama besar ya dengan laju reaksi ke kiri, artinya pembentukan kembali si reaktan. Ini nih maksudnya kesetimbangan kimia. Dalam keadaan setimbang, jumlah
reaktan, entah itu molnya atau konsentrasinya, antara reaktan dengan produk itu tidak harus sama, ya. Tidak harus sama. Mungkin bisa sama, tapi tidak harus sama. Yang wajib dipenuhi adalah laju reaksi ke kirinya harus sama besar dengan laju reaksi ke kanannya. Ya, pembentukan produk harus sama besar dengan pembentukan kembali reaktan. Baru bisa dikatakan setimbang dan harus dalam ruang tertutup. Nah, suatu reaksi kimia dapat menjadi reaksi kesetimbangan jika reaksi berlangsung dalam ruang tertutup pada suhu dan tekanan tetap. Ini yang saya katakan, dia harus berlangsung dalam ruangan tertutup. Nah, dan harus bersifat dinamis. Apa yang maksud dengan dinamis? Artinya ketika kita mengamati secara mikroskopis, ya, reaksi terjadi secara terus-menerus dalam dua arah, ya, dengan laju reaksi ke kiri sama besar dengan laju reaksi ke kanan. Harus secara dinamis. Artinya reaksi tidak akan pernah terhenti. Reaksinya akan terus berlangsung secara mikroskopis. Ya, kalau secara makroskopis kita tidak akan bisa mengamati reaksi dua arah itu, tapi secara mikroskopis dia harus terjadi reaksi terus-menerus. Ini baru bisa dikatakan setimbang. Nah, jadi syarat setimbang ini ya, berlangsung dalam ruang tertutup, pada suhu dan tekanan tetap, dan bersifat dinamis. Artinya reaksi terjadi secara terus-menerus dalam dua arah, dengan laju reaksi ke kanan sama besar dengan laju reaksi ke kiri. Baru bisa dikatakan suatu reaksi kimia mengalami kesetimbangan. Nah, berdasarkan wujud zat, kesetimbangan terbagi menjadi dua jenis, yaitu kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Apa itu kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen? Kita akan bahas nanti. Nah, kita akan bahas dulu tentang grafik kesetimbangan kimia. Jadi, hubungan antara konsentrasi reaktan dengan produk, itu pada kesetimbangan agak sedikit beda ya grafiknya. Kalau di reaksi biasa, misalkan reaksi kimia satu arah ya, misalkan A ditambah B menghasilkan C ditambah D. Nah, misalkan ini, reaktan ini ya, reaktan itu jumlahnya pasti akan berkurang karena seiring terjadinya reaksi, reaktan akan diubah menjadi produk. Maka grafik reaktan ini ya, misalkan dia di awal nih di sini ya jumlahnya, dia akan turun terus sampai satu titik di mana dia akan habis atau bahkan hampir habis. Ya, bisa jadi salah satu reaktannya masih sisa atau keduanya akan habis bereaksi gitu. Dia akan habis dan produknya misalkan di awal nol ya, karena awal belum ada, dia akan bentuk. Nah, sampai titik ketika reaktannya habis, maka produknya akan terhenti terbentuk gitu. Ini grafik dari reaksi satu arah. Ya, reaktannya akan habis bereaksi atau akan hampir habis gitu ya, karena bisa jadi salah satu reaksinya nggak habis. Tapi dia akan terhenti gitu ya. Artinya dia sampai mendekati posisi akhir. Ini kalau di reaksi satu arah. Bedanya apa dengan reaksi kesetimbangan? Nah, seperti ini. Jadi reaksinya, ini kan produknya reaktannya ya, dia akan menurun, nah, tapi dia tidak akan sampai habis. Kenapa? Karena akan dihasilkan kembali dari reaksi antara produk yang dihasilkan. Nah, produknya juga sama, dia akan terbentuk gitu ya, dia akan terbentuk sampai posisi di mana dia hampir atau setimbang dengan jumlah produknya. Itu. Artinya laju reaksi ke kiri sama dengan laju reaksi ke kanannya. Beda sama reaksi satu arah. Ya, kalau reaksi satu arah pasti dia akan habis reaktannya gitu. Tapi kalau di sini reaksinya juga akan menyentuh garis nol. Artinya dia tidak akan habis. Mau berapa lama pun reaksi dilangsungkan, dia tidak akan habis. Nah, grafik yang pertama ini kemungkinannya bisa terjadi ketika konsentrasi produknya lebih besar dibandingkan konsentrasi reaktan. Artinya jumlah produk yang dihasilkan ini lebih banyak ya kalau kita lihat ya. Jumlah produknya lebih banyak dibandingkan jumlah reaktan yang dihasilkan pada keadaan setimbang. Nah, ini grafik yang pertama. Grafik yang kedua, ini kita lihat. Nah, ini penurunan reaktannya. Ya. Penurunan reaktannya. Ini adalah pembentukan produknya. Tapi pada kondisi ini, konsentrasi produknya ternyata lebih kecil dibandingkan konsentrasi reaktannya. Artinya jumlah reaktan yang terdapat dalam kondisi setimbang di wadah tersebut itu lebih banyak dibandingkan jumlah produk yang dihasilkan. Nah, ada juga grafik yang terakhir. Nah, ini kita lihat jumlahnya hampir sama ya antara produk atau reaktan yang terdapat dalam wadah atau yang terbentuk dalam keadaan setimbang dengan produk yang dihasilkan pada keadaan setimbang. Artinya kemungkinan ini terjadi ketika laju reaksi ke kiri itu sama persis dengan laju reaksi ke kanannya atau jumlah atau konsentrasi dari produknya sama dengan konsentrasi dari si reaktannya. Ini tiga grafik dari kesetimbangan ya. Artinya intinya adalah jumlah reaktannya tidak akan habis seperti reaksi umum reaksi satu arah gitu ya. Kalau reaksi satu arah pasti jumlah reaktannya akan habis bereaksi.
Nah, ini yang membedakan antara kesetimbangan dengan reaksi satu arah ya. Oke, kita akan masuk ke apa yang dimaksud dengan kesetimbangan homogen dan juga kesetimbangan heterogen. Oke, yang pertama dulu, kesetimbangan homogen. Kalau kita melihat dari suku katanya ya, homogen. Ada homo gitu ya. Artinya sejenis. Nah, maka kesetimbangan homogen ini dikatakan sebagai suatu reaksi kesetimbangan yang terjadi ketika seluruh komponen dalam reaksi, entah itu reaktannya ataupun produknya, mau ada 2, 3, 4, ataupun 10 komponennya, itu memiliki wujud zat yang sama. Wujud zat, kan ada solid ya, atau liquid, atau gas, atau aqueous ya. Ada S, L, AQ, dan G. Nah, contohnya, yang pertama kita lihat. Ini ada 3 komponen. Ada 3 zat, SO2, O2, SO3. Yang kita lihat adalah fasenya. Di sini fasenya adalah gas. Ini fasenya adalah gas. Ini juga fasenya adalah gas. Seluruh komponennya memiliki fase yang sama. Maka ini disebut sebagai kesetimbangan homogen. Ya, cukup mudah untuk membedakannya. Atau yang kedua kita lihat. Nah, di sini ada 4 komponen. Biarin aja komponen mau ada berapapun nggak masalah. Yang kita lihat hanyalah fasenya. Ini gas, gas, ini juga gas, ini gas. Artinya seluruh komponennya memiliki fase atau wujud zat yang sama. Berarti ini adalah kesetimbangan homogen. Nah, kemudian contoh yang ketiga kita lihat. Di sini ada aqueous, aqueous, aqueous atau lautan, lautan, dan larutan. Semua komponennya memiliki fase yang sama, yaitu aqueous. Maka ini disebut sebagai kesetimbangan homogen. Jadi ya, kuncinya hanyalah seluruh komponen memiliki fase atau wujud yang sama. Mau apapun itu, maka dia disebut sebagai kesetimbangan homogen. Lalu, apa yang dimaksud dengan kesetimbangan heterogen? Kalau kita melihat dari suku katanya, heterogen, hetero ya, berarti dia beragam. Maka, kesetimbangan heterogen adalah suatu reaksi kesetimbangan yang terjadi ketika komponen dalam reaksinya, entah itu reaktan ataupun produknya, memiliki wujud zat yang berbeda atau lebih dari satu wujud zat. Ada 2 wujud zat, maka dia adalah kesetimbangan heterogen. Ada 3 heterogen, dan seterusnya. Sebagai contoh, kita lihat di contoh yang pertama. Di sini ada 3 komponen, sama seperti yang contoh yang tadi ya, di homogen yang pertama yang ini, dia juga ada 3 komponen. Adalah bedanya. Di sini ada gas, ada liquid, ada aqueous. Seluruh komponennya memiliki fase yang berbeda. Atau kalau kita lihat di sini ada 1, 2, 3. Ada 3 fase. Maka ini disebut sebagai kesetimbangan heterogen. Contoh yang kedua, kita lihat. Nah, kita lihat di sini ya. Ada 3 komponen. Komponen yang pertama, CaCO3 memiliki fase solid, CaO-nya memiliki fase solid, dan CO2-nya memiliki fase gas. Artinya, ini kan sama-sama solid ya, berarti satu fase ya. Di sini ada fase gas. Artinya ada lebih dari satu fase atau wujud zat. Maka ini disebut sebagai kesetimbangan heterogen. Contoh yang terakhir, kita lihat. Nah, BaSO4 ya diuraikan menjadi Ba plus 2 dan SO4 min 2. Kita lihat di sini fasenya adalah S, solid. Ini fase yang pertama. Kemudian Ba plus 2-nya fasenya adalah aqueous. Ini adalah fase yang kedua. Dan di sini adalah fase aqueous juga, artinya dia fase sama ya. Artinya dia memiliki 2 fase, lebih dari satu atau lebih dari satu fase zat gitu ya. Artinya ini disebut sebagai kesetimbangan heterogen. Ini perbedaan antara kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Nah, kalau homogen, semua komponennya wajib atau akan memiliki fase atau wujud zat yang sama. Tapi kalau heterogen, pasti akan ada lebih dari satu fase atau wujud zat. Oke, ini untuk pengenalan ya antara kesetimbangan homogen dan juga kesetimbangan heterogen. Kita akan bahas lebih lanjut di contoh soal nanti ya, agar kalian bisa lebih lancar dalam membedakan mana homogen dan mana heterogen. Nah, ini yang terpenting dari kesetimbangan, yaitu azas Mercatellier atau hukum yang digunakan dalam kesetimbangan kimia. Oke, azas Mercatellier merupakan azas yang digunakan untuk memprediksi pengaruh perubahan kondisi pada kesetimbangan kimia. Jadi kalau bisa dibilang ini adalah hukum Newtonnya di kimia. Ya, kalau hukum Newton itu kan ada hukum Newton yang ketiga, aksi dan reaksi ya. Kalau nggak salah hukum Newton yang ketiga. Nah, di kimia ada yang namanya asas Mercatellier, di mana ketika, nah kita lihat di sini ya, nah asal katanya berbunyi, jika satu kesetimbangan menerima suatu aksi, artinya ada hal yang dilakukan gitu ya, terhadap sistem tersebut, maka sistem tersebut akan mengadakan suatu reaksi.
Untuk apa? Untuk meminimalisir pengaruh dari aksi yang diberikan. Ya, ini asas Ekateria. Reaksi yang dilakukan oleh sistem, balasan terhadap aksi yang diberikan gitu ya. Dalam satu reaksi kimia adalah dengan melakukan pergeseran kesetimbangan. Lalu kesetimbangannya akan digeser, entah itu ke kiri atau ke kanan. Nah, jika kesetimbangan bergeser ke kiri, maka ini berarti kalau laju reaksi ke arah kiri menjadi lebih besar. Nah, sehingga jumlah zat yang di sebelah kiri akan bertambah banyak. Nah, tapi kalau kesetimbangannya bergeser ke arah kanan, nah, oke. Kesetimbangannya bergeser ke arah kanan, artinya apa? Laju reaksi ke arah kanannya menjadi lebih besar. Nah, berarti jumlah zat yang ada di sebelah kanan akan bertambah lebih banyak. Nah, asas kriteria ini biasanya digunakan untuk memanipulasi hasil dari reaksi reversible dan juga bisa digunakan untuk memperbanyak produksi produk reaksi atau zat yang ingin dihasilkan dalam kegiatan industri. Nah, perubahan dari keadaan kesetimbangan semula ke keadaan kesetimbangan yang baru akibat adanya aksi gitu ya atau pengaruh dari luar dikenal dengan pergeseran kesetimbangan. Nah, apa saja yang akan mempengaruhi atau aksi-aksi apa saja yang akan mempengaruhi pergeseran kesetimbangan? Nah, kita lihat di sini. Ada konsentrasi, tekanan dan volume, dan juga suhu. Penambahan katalis tidak akan mempengaruhi pergeseran kesetimbangan ya, tapi hanya mempercepat terjadinya kesetimbangan. Nah, gitu. Jadi katalis tidak mempengaruhi proses atau pergeseran kesetimbangannya, tapi dia akan mempengaruhi cepat atau lambatnya pergeseran kesetimbangan atau kesetimbangan tercapai. Oke, kita bahas dulu dari yang pertama, perubahan konsentrasi. Aturan yang pertama, jika konsentrasi dari suatu reaktan atau reaksi ya diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah produk. Jadi kalau reaktan diperbesar, maka akan bergeser ke arah produk. Kalau konsentrasi produk yang diperbesar, maka akan bergeser ke arah reaktan. Artinya, kalau kita memperbesar suatu konsentrasi, entah itu reaktan ataupun produk, maka kesetimbangan akan bergeser menjauhi dirinya. Jadi dia akan bergeser ke arah yang sebaliknya. Gitu. Kalau dia ada di kiri, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan. Kalau yang di kanan ini diperbesar, maka dia akan bergeser ke arah sebelah kiri. Kita akan bahas nanti di contoh soalnya. Nah, jika konsentrasi reaktan diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaktan. Tapi kalau konsentrasi produk diperkecil, maka dia akan bergeser ke arah produk. Artinya apa? Ketika suatu konsentrasi diperkecil, entah itu reaktan ataupun produk, maka kesetimbangan akan bergeser mendekati dirinya sendiri. Gitu ya. Jadi, inti dari 4 hukum ini adalah ketika konsentrasi diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah sebaliknya. Kiri diperbesar akan bergeser ke arah kanan. Tapi kalau konsentrasi diperkecil, maka dia akan bergeser ke arah dirinya sendiri. Misalkan yang sebelah kiri yang diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah dirinya sendiri atau bergeser ke arah kiri. Gitu ya. Ini inti dari perubahan konsentrasi. Kita akan bahas nanti di contoh soal. Nah, perubahan konsentrasi hanya akan mempengaruhi zat yang memiliki wujud zat gas dan juga aqueous. Artinya kalau ada fase solid ataupun liquid yang diubah konsentrasinya, dia tidak akan mempengaruhi kesetimbangan. Dia tidak akan mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Hanya zat-zat yang memiliki fase atau wujud zat gas dan juga aqueous. Oke. Yang kedua, pengaruh perubahan tekanan dan volume. Perubahan tekanan dan volume hanya akan mempengaruhi zat yang memiliki wujud zat gas. Kalau tadi di konsentrasi gas dan juga aqueous, tapi kalau di tekanan dan volume hanya mempengaruhi zat yang memiliki wujud gas. Nah, konsentrasi gas dalam sebuah ruang berbanding terbalik dengan volume. Jika tekanannya diperbesar, berarti volumenya diperkecil. Gitu ya. Tekanannya diperbesar, volumenya akan diperkecil. Nah, kesetimbangan akan bergeser ke arah yang jumlah koefisien molekul gasnya lebih kecil. Nah, kalau tekanannya diperkecil, artinya dia akan memperbesar volume. Maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang jumlah koefisien jumlah koefisiennya itu lebih besar, koefisien molekul gasnya. Nah, kalau reaksi tekanan dan ke kiri itu memiliki jumlah koefisien molekul gas yang sama, berarti kesetimbangan tidak akan bergeser ketika terjadi perubahan tekanan ataupun perubahan volume. Jadi inti dari hukum yang kedua ini adalah kalau kita menaikkan tekanan, ya tekanannya dinaikkan, maka volumenya akan diperkecil. Nah, ingat saja cara mudahnya, vocil artinya volumenya kecil, volume diperkecil, maka dia akan bergeser ke arah yang koefisien lebih kecil. Ya, vocil, kecil. Volume kecil, koefisiennya akan bergeser ke arah koefisien yang lebih kecil. Tapi ketika tekanannya
diperkecil, ya, maka volumenya akan diperbesar. Berarti dia akan bergeser ke arah koefisien yang lebih besar. Gitu ya. Ini inti dari hukum yang kedua, atau pengaruh perubahan tekanan dan volume. Yang ketiga, atau yang terakhir ya berarti, nah, pengaruh perubahan suhu. Perubahan suhu akan menyebabkan terjadinya perubahan harga tetapan kesetimbangan. Kita belum bahas tentang tetapan kesetimbangan, tapi dari seluruh faktor ataupun aksi yang dilakukan terhadap sebuah sistem, hanya perubahan suhu lah yang bisa mengakibatkan perubahan harga tetapan kesetimbangan. Tapi kalau perubahan tekanan, perubahan volume, dan perubahan konsentrasi, dia tidak akan merubah nilai dari tetapan kesetimbangannya. Perlu diingat itu ya. Jadi hanya perubahan suhu yang akan mengubah tetapan kesetimbangan. Nah, jika pada suatu sistem kesetimbangan suhunya dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi endoterm. Ingat, endoterm itu adalah reaksi yang memiliki delta H positif. Nah, kalau suhunya diperkecil atau diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi eksoterm atau reaksi yang delta H-nya negatif. Oke, untuk sedikit memberikan gambaran terhadap perubahan suhu ini, misalkan kita punya reaksi kesetimbangan A ditambah B menghasilkan C ditambah D, misalkan gitu ya. Nah, ternyata tertulis delta H-nya sama dengan plus A kilojoule, misalkan gitu ya. Nah, ini kan reaksi dua arah nih. Delta H-nya taruh di sebelah kanan, artinya reaksi ke kanan, gitu ya. Reaksi ke kanan adalah reaksi yang memiliki delta H positif. Artinya ke kanan adalah reaksi endoterm. Oke, reaksi endoterm. Nah, karena dia reaksi dua arah, bisa ke kanan, bisa juga ke kiri. Nah, berarti kan ke kiri nih. Kalau ke kanannya sudah endoterm, maka reaksi ke kirinya adalah reaksi exotherm. Gitu ya. Jadi tergantung dengan reaksi yang diketahui. Nah, ketika suhunya dinaikkan, maka akan bergeser ke arah endoterm. Berarti keseimbangan akan bergeser ke arah kanan, gitu ya. Karena ke kanannya adalah endoterm. Kalau suhunya diturunkan, maka akan bergeser ke arah kiri, karena dia eksoterm. Ini tidak paten ya, karena setiap reaksi kan memiliki delta H yang berbeda-beda. Ini contoh yang pertama, ketika delta H-nya positif. Tapi kalau misalkan kita punya reaksi yang kedua, misalkan seperti ini, dia dia menghasilkan Z ditambah B, misalkan gitu ya. Nah, delta H-nya minus A kilojoule, misalkan. Nah, ini kan minus ya. Artinya ke kanannya adalah minus. Berarti pada reaksi yang kedua, ke kanannya adalah reaksi eksoterm. Nah, karena delta H ke kanannya adalah minus. Nah, berarti ke kirinya, ini ya, ke kiri berarti dia adalah reaksi endoterm. Nah, jadi kita harus lihat dulu nih delta H-nya. Ke kanannya apa? Apakah dia endoterm atau eksoterm? Tapi ke kirinya itu tinggal tinggal kebalikannya doang gitu ya. Artinya aturan ini pergeseran, jangan melihat pergeserannya ke kanan atau ke kiri, tapi fokusnya pada mana endoterm, mana eksotermnya, gitu ya. Ini untuk yang pengaruh perubahan suhu. Oke, kita akan coba beberapa contoh soal nanti untuk mengaplikasikan hukum ataupun asas Lecha-Telier dalam soal. Oke, ini dia. Kita akan masuk ke contoh soal. Yang pertama, ini kita bahas dulu tentang homogen dan heterogen ya. Oke, kita lihat. Mana yang merupakan kesetimbangan homogen dan mana yang merupakan kesetimbangan heterogen. Ini sebenarnya mudah banget ya. Kita lihat yang A. Fasenya aja. Kita fokus di fasenya. Gas, 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 gas. Berarti seluruhnya memiliki fase yang sama. Sejenis semua nih ya fasenya ya. Maka ini berarti adalah kesetimbangan homogen. Nah, yang kedua, solid, solid, liquid, gas. Berbeda ya. Berarti ada ini sama-sama solid ya. Berarti ada satu fase, dua fase, tiga fase. Lebih dari satu fase. Berarti dia adalah heterogen. Nah, selesai. Yang ketiga ya, atau yang C. Gas, aqueous gas. Ada satu, dua. Ini kan gas nanti sama ya. Berarti ada satu, dua fase. Maka dia adalah kesetimbangan heterogen. Yang keempat, gas, 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 gas. Sejenis semua. Sama-sama gas semua. Berarti dia adalah kesetimbangan homogen. Selesai. Nah, jadi fokusnya adalah di fase atau wujud zatnya. Jangan fokus kepada zat yang direaksikannya. Jadi mau reaksinya ada 10 komponen ya nggak usah dipikirkan. Tapi fokusnya pada si fase atau wujud zatnya. Gitu ya. Ini untuk keseimbangan homogen dan heterogen. Saya rasa ini sangat mudah untuk dipahami.
kita akan masuk ke contoh soal yang berikutnya mengenai asas Lekatelia atau pergeseran kesetimbangan. Nah, kita lihat. Terdapat suatu reaksi kesetimbangan, ini ya reaksinya ya, N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3 dengan delta H-nya minus X kilojoule. Artinya apa? Reaksi ke kanannya atau reaksi pembentukan produknya itu adalah reaksi eksoterm karena delta H-nya bernilai negatif. Nah, tentukan keseimbangan kesetimbangan yang terjadi jika konsentrasi H2 diperbesar, yang B konsentrasi NH3 diperkecil, tekanan diperbesar, dan suhu dinaikkan. Kita akan tinjau satu persatu. Ya, kita mulai dari ketika konsentrasi H2 diperbesar. Ya, ingat ya, kalau konsentrasi kan disimbolkan dengan tanda siku seperti ini ya. Kalau konsentrasi, misalkan konsentrasi A diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah sebaliknya, gitu ya. Akan bergeser ke arah sebaliknya. Artinya kalau A-nya ada di sebelah kiri, maka kesetimbangan akan bergeser ke sebelah kanan. Nah, kita lihat di sini. Reaksinya adalah N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Jangan lupa menulis fase ya, karena di kesetimbangan fase sangat berpengaruh. Ya. H2-nya ini ya, adanya di sebelah kiri. Ya. Ketika konsentrasi H2 diperbesar, maka akan bergeser ke arah sebaliknya. Artinya dia akan bergeser ke arah kanan. Ya. Berarti kesetimbangan bergeser ke arah kanan. Nah, gitu ya. Artinya apa kalau kesetimbangan bergeser ke arah kanan? Ingat tadi yang sudah saya sampaikan. Ketika kesetimbangan bergeser ke arah kanan, maka laju reaksi ke kanannya itu lebih besar. Artinya jumlah yang dihasilkan, ya, jumlah NH3 yang dihasilkan, ini akan menjadi lebih besar. Gitu ya. Jumlahnya akan menjadi lebih besar. Ya, karena kesetimbangan bergeser ke arah kanan. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang B. Konsentrasi NH3 gitu ya, diperkecil. Nah, kalau konsentrasinya diperkecil, maka keseimbangan akan bergeser ke arah mana? Bergeser ke arah dirinya sendiri. Gitu ya. Bergeser ke arah dirinya sendiri. Artinya kalau dia ada di sebelah kiri, maka keseimbangan akan bergeser ke sebelah kiri. Kalau dia di sebelah kanan, dia akan bergeser ke sebelah kanan. Nah, kita lihat di soalnya. N2 ditambah 3H2 fasenya ya. 3H2 fasenya gas menghasilkan 2NH3. Ya, fasenya adalah gas. Nah, ketika NH3-nya diperkecil, ya, maka dia akan bergeser ke arah mana? Ya, bergeser ke arah dirinya sendiri. Jadi kesetimbangannya akan bergeser ke arah kanan. Ya, bergeser ke kanan. Ya, artinya apa? Jumlah yang dihasilkan atau NH3 yang dihasilkan ya, dia akan menjadi lebih besar. Itu. Ya. Ini untuk konsentrasi. Kemudian diperbesar, bergeser ke arah sebaliknya, diperkecil, bergeser ke arah dirinya sendiri. Tapi ingat, hanya ketika fasenya aqueous dan gas ya. Jadi kalau misalkan saya punya reaksi A solid ditambah 2B gas, misalkan gitu ya, menghasilkan 3C aqueous, misalkan gini ya. Nah, ketika A-nya diperbesar ataupun diperkecil, karena dia fasenya adalah solid, maka dia tidak akan mempengaruhi atau tidak akan menggeser kesetimbangan. Jadi hanya berpengaruh kepada zat-zat yang memiliki fase gas dan juga aqueous. Begitupun liquid. Jadi kalau dia diperbesar atau diperkecil ya nggak tahu pengaruh gitu. Ya, ini untuk konsentrasi. Yang ketiga, ketika tekanan diperbesar ya. P-nya ya berarti ya, tekanan diperbesar. Ingat, kalau tekanan diperbesar berarti volume diperkecil. Maka berbanding terbalik. Ketika volume diperkecil, maka ingat rumus kecil, bukan rumus ya, tapi hanya untuk jembatan keledai untuk mempermudah mengingatnya aja. Ya. Volume diperkecil, maka akan bergeser ke arah koefisien yang lebih kecil. Perlu diingat, koefisien yang dihitung hanyalah koefisien gasnya. Nah, kita lihat di sini reaksinya. Ada N2, ya, fasenya adalah gas, ditambah 3H2, fasenya adalah gas, menghasilkan 2NH3. Fasenya adalah gas. Kebetulan fasenya gas semua nih. Kita tinggal jumlahin aja. Di sebelah kiri, ya, berarti kan reaktannya nih ada N2 sama H2, sama-sama gas ya. Ini koefisiennya 1, ini koefisiennya 3. Berarti 1 tambah 3, maka koefisiennya adalah 4. Yang di sini hanya ada NH3, koefisiennya adalah 2. Nah, berarti dia 2. Artinya koefisien yang lebih kecil yang sebelah mana? Ya, yang di sebelah sini lebih kecil. Nah, ketika tekanannya diperbesar, maka akan bergeser ke arah koefisien yang lebih kecil. Maka dia akan bergeser ke arah sini. Yaitu. Maka dia akan bergeser ke arah kanan. Nah, ini ke kanan semua ya.
Ini bergeser ke arah kanan. Artinya apa? Jumlah NH3 yang dihasilkan akan lebih besar. Gitu. Nah, hanya koefisien dari gas. Misalkan, saya contohkan lagi 2A fasenya aquos ditambah 3B fasenya solid ditambah C fasenya gas gitu ya, menghasilkan 2D fasenya gas ya. Misalkan gini aja deh ya. Ini kan contoh doang. Nah, kita lihat yang di sebelah kiri. Yang di sebelah kiri berarti kan ini ya. Di sini ada aquos, berarti ini abaikan aquos. Jangan dihitung koefisiennya. Ini ada solid, abaikan, jangan dihitung. Tapi yang kita hitung hanyalah si gas. Ya, koefisiennya berapa? Satu. Ya udah satu. Berarti koefisien di sebelah kiri hanya satu. Ya, karena hanyalah koefisien dari molekul ataupun zat yang berwujud gas. Yang D-nya, yang sebelah kanan, dia kan sendirian ya. Dia bentuknya gas nih. Ya udah, berarti koefisien dari dia, koefisiennya adalah 2. Nah, begitu. Ini cara untuk melihat jumlah koefisien. Hanya fase gas yang dilihat. Kalau fasenya solid, liquid, aqueous, jangan dihitung. Gitu ya. Ini untuk pengaruh tekanan dan juga volume. Nah, yang terakhir ketika suhu dinaikkan. Ingat, kalau suhunya naik ya, ini T berarti ya, T-nya naik, berarti bergeser ke arah mana? Bergeser ke arah endotherm. Nah, kalau reaksi yang ini, kalau kita lihat, N2 fasenya gas ditambah 3H2 fasenya gas menghasilkan 2NH3 berfase gas dan memiliki delta H-nya sama dengan min X. Min berarti apa? Reaksi ke kanannya atau reaksi pembentukan produknya ya, maka dia adalah reaksi exotherm. Ya, karena delta H-nya ini adalah untuk reaksi ke kanan. Karena dia reaksi bolak-balik, berarti ke kirinya, ya, kalau ke kanannya exotherm, berarti ini adalah jalan yang berlawanan, yaitu si endotherm. Nah, kalau suhunya dinaikkan, akan bergeser ke arah endotherm. Di sini, di reaksi yang ini, endotherm adalah ke kiri. Nah, berarti kesetimbangannya akan bergeser ke arah kiri. Berarti bergeser ke arah kiri. Nah, ketika keseimbangan bergeser ke arah kiri, berarti laju reaksi ke sebelah kiri itu lebih besar dibandingkan laju reaksi ke sebelah kanan. Artinya apa? Jumlah zat yang ada di sebelah kiri akan bertambah. Nah, jumlah zatnya pun hanyalah si gas dan juga aquos ya. Kalau kita lihat di sini, ini kan gas, ini gas ya. Berarti mereka berdua akan lebih besar ya jumlahnya. Jumlahnya akan menjadi lebih besar. Gitu. Ini untuk pergeseran kesetimbangan. Kita akan bahas lagi untuk lebih memahami hukum atau asas ekatelier terhadap pergeseran kesetimbangan. Oke, kita lihat di soal nomor 3. Ada reaksi kesetimbangan N2 menghasilkan O2, N2 tambah O2 menghasilkan 2NO, fasenya gas semua, delta H-nya positif 180 kJ. Artinya reaksi ke kanannya atau membutuhkan produknya adalah reaksi endotherm. Ingat ya, positif. Agar jumlah gas NO yang dihasilkan maksimal, maka tindakan yang diperlukan adalah apakah menaikkan tekanan, menurunkan tekanan, memperkecil volume, menaikkan suhu, atau menurunkan konsentrasi dari si O2. Kita perlu pahami dulu apa yang dimaksud dengan jumlah gas NO yang dihasilkan maksimal. Oke. Ketika dia minta jumlah yang maksimal, berarti kesetimbangan, ya, kesetimbangannya harus bergeser ke arah mana? Harus bergeser ke arah zat yang diminta. Ya, bergeser ke arah zat yang diminta. Kebetulan pada soal ini yang diminta adalah NO. NO adanya di sebelah kanan. Berarti kesetimbangan harus bergeser ke arah kanan. Nah, ini dulu kuncinya. Ya, ketika jumlah pengen maksimal, maka kesetimbangannya harus bergeser ke arah zat itu. Nah, kalau zatnya ada di sebelah kanan, berarti kesetimbangannya harus bergeser ke arah kanan. Kalau ada di kiri, berarti kesetimbangan harus bergeser ke arah kiri. Tergantung reaksi dan soal yang diminta gitu ya. Nah, kita lihat satu-satu. Menaikkan tekanan. Oke, ingat. Ketika tekanan dinaikkan, berarti dia akan bergeser ke arah yang koefisiennya kecil. Gitu ya. Nah, dia berlawanan dengan volume.
akan bergeser ke arah koefisien kecil. Nah, sekarang kita lihat N2 ini fasenya gas ditambah O2 fasenya juga gas menghasilkan 2NO fasenya gas. Nah, fasenya gas semua ya. Oke, berarti kita lihat di sebelah kiri ini kita jumlahkan berarti ya karena sama-sama gas. Ini 1 tambah 1 berarti jumlah koefisiennya adalah 2. Yang di sebelah kanan ya hanya ada NO doang. Berarti koefisien NO saja. Kita lihat koefisiennya adalah 2. Berarti 2. Nah, koefisiennya sama. Di kiri 2, di kanan 2. Ketika koefisiennya sama besar antara yang di sebelah kiri dan yang di sebelah kanan, tentunya koefisien dari zat-zat yang berbentuk gas ya, maka dia tidak akan menggeser kesetimbangan. Artinya perubahan tekanan tidak akan menggeser kesetimbangan. Nanti kesetimbangannya akan ya udah nggak bergeser kemana-mana itu sesuai dengan kesetimbangan awal yang dihasilkan. Yang B, menurunkan tekanan. Oke, tekanan diturunkan, maka dia akan bergeser ke arah yang koefisien besar. Nah, sama ya, koefisiennya itu kan sama-sama 2 ya. Artinya tidak ada yang lebih besar. Berarti perubahan atau menaikkan atau menurunkan tekanan tidak akan mengganggu kesetimbangan yang sudah dihasilkan. Maka kita tidak bisa mendapatkan NO yang lebih banyak lagi. Tapi ya udah yang dihasilkan di awal itu yang didapat gitu ya. Karena kita sekarang maunya supaya jumlah NO yang dihasilkan menjadi lebih banyak lagi gitu. Nah, yang C, volumenya diperkecil. Volume diperkecil ini hubungannya sama koefisien juga ya. Koefisiennya kecil ya, bergeser ke arah koefisien kecil. Nah, kalau koefisien sama-sama 2 itu kan, artinya dia tidak akan mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Artinya A, B, dan C ini bukan tindakan yang kita harus lakukan untuk mendapatkan NO yang lebih banyak. Lalu kalau kita lihat yang D, menaikkan suhu. Ingat ya, kalau suhunya naik, berarti bergeser ke arah endotherm. Reaksi ini ya, reaksi pada soal N2 gas ditambah O2 fasenya gas menghasilkan 2NO pada fase gas. Kalau kita lihat delta H-nya adalah positif 180 kJ. Positif berarti reaksi ke kanannya adalah reaksi endotherm. Nah, karena bolak-balik ya, berarti ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Kalau ke kanannya endotherm, berarti ke kirinya adalah exotherm. Suhu dinaikkan akan bergeser ke arah endotherm. Nah, endothermnya ke arah kanan ya. Berarti kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan. Nah, artinya, sesuai sama yang diminta ya, kesetimbangan bergeser ke arah kanan. Nah, ketika dia bergeser ke arah kanan, maka jumlah NO yang dihasilkan menjadi lebih besar. Gitu. Berarti yang D ya, dengan cara menaikkan suhu ini dapat memperbesar atau memperbanyak jumlah NO yang akan dihasilkan. Nah, bagaimana dengan yang E? Menurunkan konsentrasi O2. O2-nya diturunkan konsentrasinya. Maka kesetimbangan akan bergeser ke arah mana? Ya, kalau konsentrasi diperkecil, maka bergeser ke arah ya, ke arah dirinya sendiri ya, ke arah dirinya sendiri. Kita lihat di sini, O2-nya di sebelah kiri, ya kan ya? O2-nya di sebelah kiri. Maka ketika O2-nya diperkecil, akan bergeser ke arah dirinya sendiri. Maka dia akan bergeser ke arah kiri. Ya, berarti ini bukan hal yang diinginkan. Karena dia harus bergeser ke arah kanan. Tapi kalau kita menurunkan konsentrasi O2, bergesernya malah ke arah kiri. Itu. Nah, ini hal yang bisa kita lakukan berarti adalah menaikkan suhu. Nah, kira-kira apakah ada hal lain lagi ya yang tidak ada di pilihan ini yang bisa kita lakukan untuk memperbesar jumlah NO yang dihasilkan? Nah, kalau kalian bisa menemukan, silakan tuliskan di kolom komentar. Kira-kira tindakan apa yang bisa dilakukan agar jumlah NO yang dihasilkan itu menjadi lebih besar. Ya. Sekaligus untuk melatih nalar kalian terhadap asas nekat kalian ini. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal yang keempat. Oke, kita lihat. Reaksi homogen yang tidak dipengaruhi oleh perubahan volume. Nah, yang mana yang tidak dipengaruhi oleh perubahan volume? Ingat, ketika hubungannya sama volume, ya, kalau tidak dipengaruhi, artinya kesetimbangan tidak bergeser ya. Kesetimbangan tidak bergeser. Kenapa tidak bergeser? Kita lihat. Kalau volume, hubungannya kemana nih kalau volume? Kalau volume, hubungannya sama koefisien ya.
koefisien. Apakah koefisiennya lebih besar atau koefisien yang lebih kecil? Nah, ketika dia maunya tidak bergeser atau tidak dipengaruhi, artinya apa? Koefisiennya harus sama. Kiri harus sama dengan kanan. Ini kuncinya. Nah, agar perubahan volume tidak menggeser kesetimbangan, maka jumlah koefisien kiri harus sama dengan jumlah koefisien kanan. Dan perlu diingat, yang dihitung hanyalah koefisien dari molekul atau zat yang berfase gas. Nah, kita lihat yang di A. Ini fasenya gas, gas, gas. Oke. Di sebelah kiri hanya ada NO2 ya, berarti koefisien dari dia. Ini saya tuliskan ulang saja ya. Koefisien dari NO2-nya ya, berarti dia adalah koefisiennya 2. Ya. Bergeser ke kanannya, ini sama-sama gas, NO dan O2, maka kita tambahkan. Berarti 2 ditambah 1 sama dengan 3. Koefisiennya berbeda. Maka dia akan dipengaruhi ketika ada perubahan volume. Gitu ya. Entah itu bergeser ke kiri ataupun bergeser ke arah, bergeser ke arah koefisien yang lebih kecil atau bergeser ke arah yang koefisien lebih besar. Nah, yang B, kita lihat 2NH3 fasenya gas menghasilkan N2 fasenya gas ditambah 3H2 fasenya gas. Saat ini gas ya, berarti sebelah kiri adalah koefisien dari NH3. Koefisiennya adalah 2. Ini gas. Maka yang di sebelah kanan ini kita total. Berarti 1 tambah 3 sama dengan 4. Koefisiennya berbeda. Berarti dia akan dipengaruhi oleh perubahan volume. Yang C, kita lihat. PCl5 fasenya gas terurai menjadi PCl3 yang fasenya juga gas ditambah Cl2 yang fasenya gas. Oke. Yang di sebelah kiri ini kan fasenya gas nih ya. Nanti kita hitung nih. Koefisiennya adalah 1. Yang di sebelah kanan ini gas, ini gas. Maka koefisien mereka berdua kita total. Berarti 1 ditambah 1, 2 ya. Berarti koefisiennya berbeda lagi. Maka dia akan dipengaruhi ketika volumenya diubah. Nah, kita cari lagi. Sekarang yang D. 2HCl, fasenya gas juga, menghasilkan H2 fase gas ditambah Cl2 fasenya gas. Di sebelah kiri, ini kan gas ya, berarti koefisien dia sama dengan 2. Ini fasenya gas, fasenya gas. Berarti di sebelah kanan, koefisien mereka kita total. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, koefisiennya sama. Di kiri 2, di kanan juga 2. Ketika tidak ada koefisien yang lebih besar, maka perubahan volume tidak akan mempengaruhi atau tidak akan menggeser arah kesetimbangan. Karena kan kalau volume itu, kalau diperbesar akan menggeser ke arah koefisien yang lebih besar, kalau diperkecil bergeser ke arah yang koefisien yang lebih kecil. Nah, kalau koefisien sama besar, nah, maka dia tidak akan menggeser kesetimbangan. Jadi kesetimbangannya akan sesuai pada kondisi awal. Berarti yang ini tidak akan dipengaruhi oleh perubahan volume. Nah, yang E bagaimana? Yang E kita langsung hitung aja karena kita sudah menemukan jawabannya. Di sebelah kiri, ini kan gas sama dengan gas ya, berarti kita tambahin. 2 tambah 1, 3. Yang di sebelah kanan ini gas, berarti koefisiennya dia 2. Nah, beda ya, ini 3, ini 2. Maka dia akan dipengaruhi oleh perubahan volume. Artinya, yang tidak dipengaruhi oleh perubahan volume adalah yang keseimbangannya tidak bergeser ketika volumenya diubah. Nah, untuk menemukan mana yang keseimbangan tidak akan bergeser ketika volume diubah, maka kita cari yang koefisien gas sebelah kiri sama dengan koefisien gas di sebelah kanan. Nah, untuk soal ini yang tepat adalah yang D. Oke, ini soal keempat. Kita masuk satu contoh soal lagi ya, tentang Lekatelia, soal yang kelima. Oke, kita lihat. Diketahui sistem kesetimbangan antara Fe plus 3, warnanya kuning, SCN minta berwarna, Fe SCN plus 2 berwarna merah. Dengan reaksi kesetimbangan sebagai berikut. Ada Fe plus 3, fasenya aqueous, SCN min fasenya aqueous, ini fasenya aqueous semua. Berarti kesetimbangan adalah kesetimbangan homogen ya, karena sama-sama aqueous. Warnanya kuning, tidak berwarna, dan berwarna merah. Pertanyaannya adalah, prediksikanlah arah pergeseran kesetimbangan pada reaksi di atas dan tentukan pula perubahan warnanya jika konsentrasi SCN- ditambah. Oke, sebenarnya kuncinya di sini ya, konsentrasi SCN- ditambah. Ingat, kalau konsentrasi SCN- ditambah atau diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser kemana? Bergeser ke arah sebaliknya. Ya, ke arah sebalik. Kita lihat SCN- adanya di sebelah kiri ini ya SCN- ya.
pastinya aqueous, berarti dia akan mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Ketika dia ditambahkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah sebaliknya. Karena dia di kiri, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan. Ya, jadi pergeseran kesetimbangannya dia akan bergeser ke arah kanan. Tentukan pula perubahan warnanya. Kita lihat. Ketika dia bergeser ke arah kanan, maka jumlah FeSCN plus 2 yang dihasilkan, ini pasti kan lebih banyak ya. Jumlahnya akan lebih besar. Nah, ketika jumlahnya lebih besar, maka dia akan memenuhi, ibaratnya gitu ya, dia akan memenuhi wadah atau tempat yang mereka tempati gitu ya. Nah, karena mereka warnanya adalah merah, maka warnanya akan berubah menjadi lebih merah gitu ya. Dari awalnya mungkin kuning ataupun tak berwarna, ketika dihasilkan FeSCN2 yang lebih besar, maka warnanya akan mengikuti warna dari FeSCN plus 2, yaitu berwarna merah. Ya. Jadi kuncinya, kemana keseimbangan bergeser, maka warnanya akan mengikuti zat yang dituju. Gitu. Kalau ternyata bergeser ke arah kiri, kita ada kuning dan tak berwarna. Itu. Kalau warnanya tidak berwarna, ditimpa sama warna kuning, ya pasti dia kan akan berwarna kuning. Jadi warna merahnya akan hilang dan akan berubah menjadi kuning. Itu. Nah, ini contoh soal mengenai asas Lekatelia. Silakan kalian pahami kembali mengenai konsep dari Lekatelia dan juga penerapannya dalam soal. Jika ada yang masih ingin ditanyakan, silakan tuliskan pertanyaan di kolom komentar. Saya akhiri untuk video part pertama kali ini. Kita akan lanjutkan pembahasan di video part kedua mengenai tetapan kesetimbangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.